Halo teman-teman Tuna Lovers, selamat pagi kalian semua. Apa kabar hari ini? Saya Leni dari Krista Tuna. Hari ini saya sudah ditemani kembali dengan Dr. Christina Rusli. Beliau adalah seorang spesialis gizi klinik di Surabaya. Halo dokter, selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik. Dok, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai keamanan mengkonsumsi makanan kaleng. Betul nggak sih dok? Kalau makanan kaleng itu aman dikonsumsi atau bagaimana? Oke, jadi begini, kalau untuk berdasarkan proses pengalengan, itu kan kita kalau dari Indonesia sendiri kita punya badan yang namanya BPOM. Jadi kalau misalkan seorang produsen untuk makanan kaleng itu kan biasanya harus mengikuti regulasi dari pemerintah itu kan ceritanya. Jadi pasti akan ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi makanan kaleng tentunya kita juga harus bijak cari dulu nih logonya. Kalau sudah terstandarisasi berarti oke untuk dimakan. Tuh. Nah, kemudian yang kedua perhatikan juga jangan juga makanan-makanan kaleng aja yang dikonsumsi. Kita harus mencakupkan itu dalam pola makan kita sehari-hari itu hanya sebagai istilahnya salah satu tambahan nih. Jadi kalau misalkan kita ngambil misalkan itu sayuran atau mungkin ikan atau mungkin kornet yang kita pakai, kita harus masukkan itu juga ke dalam diet kita. Dari kalau diet nih bukan penurunan berat badan nih ya, diet sama dengan pola makan nih. Jadi kalau misalkan kita makan harus cakupkan, misalkan tadi ambil dari segi lauknya, berarti kita harus tambahkan misalkan sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian ada sumber karbohidratnya, sehingga pada saat kita makan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu adalah yang bergizi. Oh, jadi tetap harus seimbang ya dok ya semuanya ya, antara karbohidrat, protein, sayur dan buah-buahan. Lalu lantas apa saja sih dok yang harus kita perhatikan kalau kita akan mengkonsumsi makanan kaleng? Kalau ini kayaknya sudah banyak yang beredar di masyarakat ya. Jadi kalau pertama kalau kita mau membeli nih ceritanya makanan kaleng, kita perhatikan dulu untuk kemasannya. Jadi prinsipnya tidak boleh yang pesok. Karena apa? Karena tadi kalau pesok takutnya waktu makanan kaleng itu kan ditutup di siling itu tadi. Kalau misalkan pesok takutnya itu segelnya agak bergerak. Jadi ada kemungkinan untuk masuk udara dari luar. Nah kan kalau ada masuk udara bakterinya bisa ikutan masuk nih. Tuh, jadi bahaya kalau misalkan makanannya terkontaminasi bakteri. Kemudian perhatikan jangan sampai karat, karena kalau karat otomatis kalengnya itu ada kemungkinan kan juga bisa lubang kan, masuklah juga udaranya nih ceritanya. Kemudian perhatikan juga kemasannya, kalau sudah menggembung takutnya itu memang sudah ada bakteri di dalam, jadinya dia produksi udara, makanya kalengnya jadi menggembung. Jadi beberapa hal seperti itu harus kita perhatikan. Kemudian mengenai kaleng nih, beberapa waktu ini kan ada orang-orang yang berpikiran kalengnya makanan kaleng ini bahaya menyebabkan kanker. Jadi ternyata itu zatnya yang di dalam kalengnya nih ceritanya. Jadi pada saat ditemukan secara tidak sengaja ada zat namanya yang BPA. Nah, BPA ini dia yang ternyata diteliti bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, bisa mulai diabetes, kemudian sampai ke kanker ceritanya. Nah, karena ada isu seperti itu, makanya dari pihak Badan Kesehatan sudah mengeluarkan regulasi nih. Ada standarisasi yang harus dipenuhi oleh seorang produsen makanan kaleng untuk mengikuti supaya nanti makanan yang dihasilkan juga tidak berbahaya bagi masyarakat. Jadi sebetulnya kita juga sudah istilahnya tidak terlalu berpikiran jelek mengenai kanker atau apa, karena memang kalau sudah tadi ngikut dengan standarisasinya BPOM berarti harusnya aman untuk kita gitu. Kemudian perhatikan juga bahan di dalamnya. Jadi seringkali ini kita lihat gula dan garam terutama ya biasanya ya. Kalau gula sama garam kalau kita berlebihan kan antara sakit diabetes atau kencing manis atau sakitnya darah tinggi nih. Nah, jadi kalau misalkan mengkonsumsi untuk garamnya kita perhatikan dulu. Kalau setiap makanan kaleng itu kan biasanya ada nutrition fact atau informasi gizinya kan. Di labelnya itu jadi kita lihat di situ kandungan garam sama gulanya berapa. Kalau memang terlalu tinggi, ya jangan dikonsumsi berlebihan, istilahnya seperti itu. Tapi kalau memang masih tetap perlu dipakai,
singkirkan saja airnya. Jadi Ditiriskan gitu ya, Dok, iya ya? betul, supaya istilahnya gula dan garamnya juga tidak ikut termakan oleh kita, seperti itu. Oh begitu, wah penjelasannya cukup gamblang dari Dokter Christina hari ini. Kebetulan sekali gini Dok, karena kan anak saya suka konsumsi ikan tuna kaleng Krista tuna yang tersedia di dalam berbagai varian rasa itu. Jadi selama ini saya nggak salah langkah memberikan Krista tuna kaleng untuk anak saya yang berusia 9 tahun. Beruntungnya dia itu suka sekali loh dengan Krista tuna karena tersedia dalam berbagai varian rasa. Orang itu kan pada umumnya nggak suka ya Dok dengan bau dan rasa amis dari ikan. Padahal ikan laut itu adalah sumber gizi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, seperti yang dipromosikan oleh Ibu Susi. Teman-teman tuna lovers, jadi selama ini saya juga keliru terhadap pemahaman saya terhadap makanan kaleng. Tapi setelah saya bergabung di Krista Tuna ini, saya mendapatkan edukasi yang benar dan juga melihat sendiri prosesnya langsung dari bahan yang fresh, ikan tuna yang fresh sampai menjadi ikan tuna dalam kemasan kaleng siap saji. Krista tuna itu tanpa pengawet loh teman-teman tuna lovers, karena ikan tuna itu sendiri dipancing di laut dalam lalu langsung dibekukan, kemudian begitu dia sampai di darat diangkut menggunakan truk-truk yang berpendingin. Setelah itu dia langsung dikirimkan ke pabrik-pabrik untuk langsung diolah. Jadi teman-teman tuna lovers tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi makanan kaleng. Krista tuna sendiri juga proses memasaknya itu menggunakan suhu 120 derajat, sehingga proses pemasakan itu sendiri adalah proses pengawetan alami. Begitu Dok. Terima kasih Dokter Christina untuk sharingnya hari ini yang bikin kita semakin melek gizi. Nantikan kehadiran kami kembali di sesi berikutnya dengan topik yang pastinya akan sangat menarik sekali. Untuk jadwal tayangnya bisa dilihat di Instagram dan Facebook Krista Tuna. Ayo gemar makan ikan bersama Krista Tuna, tersedia dalam berbagai varian rasa yang pastinya akan bikin kita semakin melek gizi. Sampai jumpa.